mengkritisi dan menyampaikan sumbang saran terhadap RUU Hukum Acara Pidana yang saat ini sedang digodok. Ini sesuatu yang baik. Jadi warga kampus itu tidak boleh terasing, tidak boleh teralinasi dari lingkungan sosialnya. Jadi harus aktif mengkritisi, menyampaikan pandangan-pandangan kritis sebagai masukan pada pembentuk undang-undang. Ya. Bahwa tadi sudah disampaikan oleh Profesor Suparto bahwa tarik-menarik itu ada, khususnya antara penyidik dan penuntut umum. Ya, kita semua tahu itu. Di Ya, mana-mana ada seminar-seminar soal itu. Ya. terbuka. Ada institusi yang ingin mengambil alih, ya, porsi kewenangan yang memang sejak semula itu menjadi porsi penyidik. Ya. Jadi diambil alih, ya, ditarik, ya, demikian rupa, ya, seolah-olah dia akan menjadi new super body di dalam penegakan hukum pidana. Ya. Saya melihat ada kecenderungan itu. Ya. Nah, selagi ini masih dalam proses, kita perlu mengingatkan semuanya, terutama para yang mulia anggota parlemen, bahwa untuk mencegah hal itu agar tidak terjadi. Ya. Kembalilah pada diferensiasi fungsi dan kewenangan masing-masing. Penyidik itu fungsinya apa, kepolisian itu fungsinya apa, perannya apa, BPNS apa, penuntut umum apa, ya. Itu semua dikembalikan pada marwahnya masing-masing. Karena apa? Karena selain KUHP ini akan beririsan dengan undang-undang kepolisian, undang-undang kejaksaan, ya, itu akan beririsan dengan di sana. Nah, ini mesti kalau di dalam Undang-Undang 12 tahun 2011 itu mesti harus dilakukan harmonisasi antara materi muatan di RUU KUHP ini dengan dua undang-undang existing lainnya. Apakah diakomodir, diharmonisasikan, ataukah seperti apa? Itu semua pilihan politik ada di parlemen. Tetapi kita sebagai akademisi, sebagai praktisi, sebagai pemerhati, perlu menyampaikan kritik dan pandangan-pandangan itu kepada pembentuk undang-undang. Ya. Karena kalau hasil RUU ini menjadi tidak lebih baik, maka itu sebuah kemunduran. Ya. Saya berharap RUU ini memperbaiki kedudukan kewenangan dan terutama satu hal yang seringkali luput dari perhatian kita adalah perlindungan hak asasi manusia. Ya, hak asasi manusia ini baik itu adalah seorang yang ditetapkan sebagai tersangka maupun pihak yang menjadi korban atau menjadi pelapor. Ini juga harus mendapat pengaturan yang lebih jelas dan terukur. Karena di dalam praktek kita sering menemukan, ya, tangkap dulu, periksa kemudian, ya, buktikan kemudian, tidak terbukti dilepas lagi. Tetapi seseorang itu sudah terampas kemerdekaannya sedemikian rupa. Ini harus lebih terukur. Ya. Nah, ini sebenarnya apa yang disampaikan oleh Prof. Basuki tadi dan yang disampaikan Prof. Jojo, sebenarnya kita harus konsen berkaitan dengan masalah diferensiasi fungsional. Jadi aparat penegak hukum itu harus ditempatkan pada tugas fungsi wewenangnya. Ini yang penting. Karena dengan tugas fungsi wewenangnya itu pada tempatnya, akhirnya nanti tujuan keduanya akan tercapai, yaitu memberikan kepastian hukum, penegakan hukum, ketertiban hukum, keadilan masyarakat, dan perlindungan hukum, serta hak asasi manusia, baik bagi tersangka, terdakwa, saksi, maupun korban, demi terselenggaranya negara hukum. KUHP ini, terutama kalau saya lihat di dalam pasal 6, pasal 8, pasal 13, pasal 42, pasal 46, itu ada istilahnya ada suatu bentuk koordinasi yang sistematik dan profesional. Karena di situ ada istilahnya pembagian tugas wewenang antara penyidik dan penuntut. Karena jangan sampai nanti kinerjanya penyidik tadi tidak bolak-balik. Artinya apa? Yang sudah dilakukan itu nanti tidak dibolehkan lagi oleh istilahnya oleh penuntut umum karena alasannya tidak lengkap dan lain sebagainya. Terutama kemudian kalau kita lagi lihat nanti ada masalah koordinasi, masalah konklusi. Itu ada di dalam kerjasama atau koordinasi antara
penuntut umum dengan pengadilan. Sebelum suatu putusan itu harus ada koordinasi dulu. Diputuskan dulu sebelum diputus, kita omongkan. Tapi omongannya harus profesional ya. Koordinasi dalam penuntut dalam hal ini masalah profesional. Itu ada di pasal berapa kalau kita lihat? Nanti coba kita lihat di dalam pasal 44, pasal 254, kemudian pasal 234. Itu ada istilahnya koordinasi, kalau saya melihat koordinasi konklusi. Karena bagaimanapun juga istilahnya kalau kita bicara masalah diferensiasi fungsional itu kaitannya dengan koordinasi. Jadi masing-masing memiliki tugas wewenang dengan baik dilaksanakan secara profesional. Akhirnya kalau berhubungan dengan aparat penegak lainnya harus ada koordinasi. Nah, koordinasi itu bagaimana? Ya, koordinasi tadi harus betul-betul diatur secara prosedurnya, tata caranya itu harus diatur dengan baik. Karena bagaimanapun juga dengan koordinasi itu akan menghindari ego sektorial, di mana institusi itu lebih tinggi daripada institusi lainnya. Dengan koordinasi itu akan dituntut profesionalitas, dan seperti itu. Dengan koordinasi akan tercapai penegakan hukum yang efektif dan lain sebagainya. Itu kalau kita lihat. Makanya dalam hal ini tugas kita betul-betul harus mengawal rancangan undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini secara semestinya supaya rambu-rambu masalah diferensiasi fungsional tadi terselenggara dengan baik. Itu intinya seperti itu. Terima kasih. Bahwa ada satu skema fungsional masing-masing penegak hukum. Yang bagian nyide, yang bagian nuntut, yang bagian memutus nanti itu gitu ya. Tidak usah yang kemudian memutus kepengen nyidik gitu ya. Yang nyidik kepengen nuntut, yang nuntut kepengen ngakimi gitu. Jadi ini tugas-tugas fungsional yang rezim hukum pidana kita secara terpadu sudah memberikan pola semacam ini. Dan kunci agar tidak terjadi hal semacam penumpukan satu otoritas kepada satu institusi, maka koordinasi kata kuncinya. Tapi jangan omong-omong aja gitu. Ini koordinasi. Koordinasi menjadi skema kerja di mana tidak ada pemegang otoritas lebih dari setiap koordinator. Karena kewenangan itu pasti pada institusi-institusi ini kemudian mengkoordinasikan diri kan gitu dalam teori-teori tata kelola pemerintahan. Orang-orang di balik aturan hukum desentralisasi itu dikritik Pak Tandio terlalu baik. Terlalu baik itu dalam arti mereka membuat hukum yang membayangkan pelaksana hukum itu adalah orang-orang yang baik. Sehingga tidak dipersiapkan aturan hukum yang mengatur supaya orang tidak melenceng dari amanah yang diberikan. Dan Pak Tandio secara guyonan mengatakan ya Pak Ramlan dan teman-temannya itu yang bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab dalam arti mereka adalah orang yang menyusun aturan tetapi tidak mempertimbangkan risiko bahwa orang yang diberi kewenangan otoritas itu juga perlu dikontrol. Tapi saya masih belum melihat siapa yang kemudian mengontrol. Menurut saya lebih dari sekedar koordinasi, tapi juga kontrol pada aparatur penegak hukum yang diberi kewenangan menjalankan fungsinya. Kalau tidak dikontrol, risikonya pasti besar. Siapa tidak tertarik kalau satu perkara 60 miliar? Saya pernah mengutarakan dalam proses penegakan hukum itu yang penting itu good person atau good system. Kita itu berharap aparat penegak hukum itu baik, ataukah sistemnya yang dibangun dengan baik ya, sehingga siapapun yang diberi kewenangan untuk menjalankan fungsinya masing-masing itu mereka merasa ada panoptikon ya, orang yang terus merasa diawasi terus-menerus apakah dia amanah atau tidak. Dan itu kan bukan soal agama saja, bukan soal moralitas saja, tapi juga harus ada kekuatan yang mengontrol untuk memastikan amanah itu dijalankan dengan baik. Tapi apakah pasal-pasal itu yang dirancang dalam kitab undang-undang ini, apakah juga mengatur apa sanksi kalau kemudian ada aparat penegak hukum yang melenceng dari amanah yang diberikan? Kalau orang ilmu sosial itu selalu mengatakan ya kontrol paling baik itu ya dari masyarakat.
masyarakatnya sendiri. Artinya perlu ada literasi hukum. Tapi siapa yang kemudian diberi tanggung jawab untuk mengembangkan literasi hukum? Karena kalau orang, jangankan orang biasa, orang miskin, gitu. Kita orang kampus saja kalau sudah dipanggil aparat itu sudah bisa terkencing-kencing kalau kita dipanggil ini. Karena kita tidak mengerti aturan hukumnya itu harus bagaimana, hak kita sejauh mana. Gitu. Kan beda kalau Bu Sri dipanggil mungkin paham. Ya. Tapi kalau saya dipanggil itu bisa serangan jantung mati dalam proses. Karena kita juga tidak ngerti penegakan dan hak kita itu seperti apa. Ya. Nah, siapa yang menjamin bahwa aparat penegak hukum itu tetap tegak lurus berjalan sesuai dengan amanah, bukan sekedar amanah hukum ya, amanah moralitasnya juga. Dengan statement pentingnya moralitas hukumnya tadi. Jadi kalau itu yang digali, itulah kenapa UNER ini kok excellent-nya with morality, bukan excellent with legality semata-mata, tapi juga morality karena menunjukkan betapa penting moralitas itu sebagai kontrol. Dan insya Allah Prof. Bagong yang tadi yang disinggung-singgung aparatur hukum yang tidak punya idealita itu yang terlibat kasus itu kayaknya tidak ada yang alumni KIK Sekolah Pasca Sarjana UNER. Nggak ada ya teman-teman gitu ya. Untuk itu kalau ingin menjadi aparatur hukum yang baik, kuliahlah di Universitas Airlangga. RUU KUHP itu di konsideran menimbangnya itu tidak karena KUHP ya, tapi karena Undang-Undang Dasar ya. Artinya apa? Semangat dari sebuah undang-undang kitab hukum acara pidana ini adalah basisnya adalah Undang-Undang Dasar. Apa itu? Isu keadilan, isu kepastian hukum dan sebagainya. Yang itu bisa dilihat di dalam RUU KUHP sebagai konsideran pertama kali di huruf A. Artinya apa? Artinya basis utama dari RUU ini adalah prinsip negara hukum. Sesungguhnya perkembangan KUHP hari ini itu menurut saya sangat mengembirakan. Ya, isunya tidak lagi tentang perebutan kewenangan di antara institusi penegakan hukum. Ya, jelas sudah bahwa diferensi fungsional itu jelas-jelas dianut di dalam RUU KUHP di draft terakhir. Artinya tidak ada lagi soal isu mengenai kejaksaan dan kepolisian atau institusi lain itu mencoba saling berpengaruh untuk merebut kekuasaan. Meskipun itu untuk kepentingan pro justisia, bagi saya itu indikator kemajuan yang bagus. Ya, jadi isu yang berkaitan dengan penyelidikan yang tidak proper, kekerasan di dalam penyelidikan-penyidikan itu diminimalkan sangat, dihindarkan sangat dengan penguatan beberapa pasal di dalam KUHP ini. Ya, jadi tampaknya memang due process of law-nya semangatnya yang akan dibangun. Pasal lain juga, misalnya yang paling banyak untuk diperketat itu adalah upaya paksa. Ya, mulai dari penangkapan, penahanan dan seterusnya itu diperketat. Ya, jadi ini bukan soal kemudian supaya penjaranya makin sepi, ya, tetapi itu adalah bagian dari due process of law yang mengedepankan konteks bahwa dalam penegakan hukum itu tidak boleh sama sekali melupakan hak asasi manusia. Ya, jadi banyak pasal-pasal yang menyebut di situ upaya paksa itu diperkuat. Yang terakhir, karena nanti ada yang bicara yang lain tentu, di RKUHP ini memberikan pengaturan lebih detail tentang restoratif justice. Ya, jadi lebih detail. Ya, ada indikatornya di penyelidikan, penyidikan, penuntutan itu seperti apa, kriterianya seperti apa, siapa yang berhak menentukan dan seterusnya. Itu memang sudah sedang diatur di dalam KUHP ini. Ya, jadi itu perkembangan yang menurut saya bagus. Ya, sehingga tidak seluruh perkara itu kemudian masuk di dalam ranah pro justisia yang ujungnya adalah pemidanaan. Dua poin terakhir yang saya sampaikan adalah dengan perkembangan ini ya ada konsekuensi lainnya. Konsekuensi itu antara lain aparat penegak hukum sekarang kemudian harus dilengkapi berbagai skill yang lain. Ya. Jadi dengan menguatnya hak asasi manusia, due process of law, maka penyelidikan, penyidikan, penuntutan itu tidak sekedar hanya menakut-nakuti untuk mencari kebenaran,
tidak kemudian bersifat intimidatif, ya, tetapi lebih akuntabel, ya, dengan KUHP sekarang. Sehingga tadi Prof. Bagong menyoroti satu hal, yang ini memang nampaknya nggak ada di dalam KUHP itu, yaitu yang tadi disampaikan beliau tentang kalau kemudian dengan mengumpamakan hasil dari Undang-Undang Otonomi Daerah yang dulu ada, yang kemudian ternyata menghasilkan raja-raja kecil di daerah, itu adalah yang absen di sini adalah tentang bagaimana sanksi terhadap aparat penegak hukum itu tidak termuat di sini. Bandingkan misalnya buka Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Ya, di Undang-Undang Administrasi Kependudukan itu aparat yang melakukan penyimpangan itu ada sanksinya di administrasi kependudukan, ya, yang itu tidak berdampak ke aspek kita. Nah, jadi ini yang saya kira perlu kita dorong. Jadi saya kira itu pengantar poin yang ingin saya katakan. Ada kemajuan Prof. Jojo yang sangat luar biasa dari KUHP yang perlu kita kawal bersama-sama. Kalau dikawal bersama-sama artinya KIK pasti akan menyelenggarakan program-program ini selanjutnya. Terima kasih. RUU KUHP yang muncul pertama kali itu ya tidak bisa disamakan dengan RUU yang sekarang. Ini betul ada perbaikan sama sekali. Kenapa? Karena di awal itu ya kalau saya boleh sharing ya tidak ada yang namanya diferensiasi fungsional. Itu berusaha dikurangi, ya. Jadi ada tumpang tindih kewenangan dalam melakukan penegakan hukum, gitu kan. Yang sini bisa masuk sana, yang sana tidak bisa masuk sini, begitu. Sehingga akan ada potensi institusi penegak hukum yang lebih super daripada institusi yang lain. Nah, ini yang berusaha kita kritik, kita berikan saran dan masukan. Sehingga kalau saya katakan RUU KUHP ini sebetulnya ya RUU perjuangan begitu ya, karena beberapa kali kita melakukan kajian-kajian terhadap RUU tersebut. Ini sebetulnya bagian daripada tanggung jawab moral, ya, prodi kajian ilmu kepolisian, ya, dan juga mungkin menjadi tanggung jawab moral seluruh institusi atau forum akademisi ya yang ada concern terhadap penegakan hukum sebetulnya. Makanya kita bicara penegakan hukum kali ini ya kita nggak bicara kritik lagi secara substansi, tapi kita bicara penguatan penegakan hukum. Artinya apa? RUU KUHP versi final saat ini ya lebih baik, it much better ya. Makanya ini harus right on the track. Jangan sampai nanti versi final RUU-nya berubah dengan UU-nya gitu kan. Nah di tengah jalan disalib gitu kan. RUU yang baru ini ya dalam RUU KUHP baru tidak mengubah kewenangan APH. Ini yang paling utama. Tidak ada kewenangan yang direduksi, tidak ada kewenangan yang ditambahkan atau overdosis, kewenangannya tidak ada. Sehingga diferensiasi fungsional tetap terjaga. Nah, oleh sebab itu kalau kita bicara versi finalnya sudah ada perbaikan, ya mari kita sama-sama mengawal. Ya, artinya kita memberikan edukasi kepada publik ya bahwa RUU yang sudah ada ini silakan diperbaiki, terbuka untuk masukan dan kritik, tapi jangan sampai adanya mereduksi kebaikan-kebaikan yang sudah muncul daripada versi-versi sebelumnya. Satu hal yang menarik kita bersama bahwa perbaikan sebuah hukum itu pasti memberikan pengharapan yang jauh lebih baik dari regulasi yang kemarin. Kalau sama saja menurut Pak Rektor masih rugi kan Pak? Ya. Untuk itu harus lebih baik. Hari ini lebih baik dari hari kemarin dan hari esok pasti lebih baik dari hari ini. Maka RUU KUHP yang ke depan pasti harus lebih baik dari KUHP yang hari ini. Tapi tetap komitmennya diferensiasi fungsional ternyata terteguhkan gitu ya di dalam naskah dinamik pembahasan RUU KUHP sekarang ini. Prof, ada satu pertanyaan dari saya terkait dengan RUU HAP ini sudah dibuat ya Prof, tapi apakah di dalamnya mungkin saya langsung saja adakah batas waktu? Saya tertarik pada itu, apakah ada waktunya untuk proses penyelesaian tindak pidana yang sudah tertuang dalam RUU tersebut? Demikian, Prof. Terkait seminar nasional untuk kajian ilmu kepolisian ini, tadi saya mendengar dari Bapak Radian Salman itu bahwa dalam rancangan undang-undang KUHP ini sudah berkembang semakin baik ya di saat ini. Nah, namun apakah
dengan adanya RUU KUHP ini sudah mengakomodir mengenai eh, masuknya untuk teknologi dengan perkembangan teknologi saat ini ya, Dr. Radian Salman. Kan kami maksudnya di forensik juga ada digital forensik seperti itu. Apakah RUU KUHP ini juga sudah mungkin sekali untuk mengakomodir mengenai ke arah termasuk di digital forensik seperti itu? Dari apa yang disampaikan oleh Pak Radian tadi, bahwa sekali lagi memang yang perlu dikhawatirkan adalah di masyarakat bahwa norma-norma baru yang justru berpotensi membuka ruang kriminalisasi dan penyalahgunaan wewenang. Nah, dalam hal ini ketidakseimbangan antara kekuasaan aparat dan perlindungan terhadap hak warga negara menjadi isu krusial yang perlu diantisipasi dalam pembentukan RUU KUHP ini. Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana kemudian RUU KUHP tersebut dirancang agar tetap menjamin prinsip due process of law dan tidak memberi ruang bagi adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Bagaimana tumpang tindih kewenangan antar penyidik katakan atau penuntut ataupun meskipun atau dengan hakimnya. Mungkin kami bisa dijelaskan sebagai orang ekonomi, kami jelaskan bagaimana sih RUU KUHP yang baru ini ya dalam menyeimbangkan kewenangan antar lembaga penegak hukum agar proses peradilan lebih adil dan terhindar dari dominasi institusi tertentu. Kitab Undang-Undang Hukum dan Acara Pidana ini sangat menarik sekali. Karena apa? Karena di dalam prakteknya penegakan hukum itu sering ditemukan tindakan penyidikan yang melanggar prosedur hukum atau hak asasi dari suatu tersangka. Seperti penahanan yang tidak berdasarkan pemeriksaan tanpa pendampingan hukum, serta penyiksaan fisik dan psikologis. Nah, lemahnya mekanisme pengawasan internal dan eksternal ini membuat aparat penegak hukum terkesan memiliki kekuasaan yang nyaris tak terbatas. Hal ini menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap suatu institusi hukum. Dan kita juga merasakan semakin hari itu banyak masyarakat itu memang kurang percaya. Maka dari itu, di sini pertanyaan saya, sejauh mana sih rancangan Undang-Undang KUHP itu untuk mengakomodasi perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam proses penyidikan dan penahanan serta mendorong akuntabilitas aparat penegak hukum sehingga diharapkan nanti itu ada suatu kepercayaan masyarakat pada institusi penegak hukum. Di dalam KUHP kita itu kan tidak ada aturan yang secara eksplisit mengatur mengenai kapan batas waktu itu penyidikan itu bisa diakhiri, sehingga nanti dampak pada hak asasi kembali lagi seperti yang kata Pak Radian tadi, bahwa konsideran KUHP yang RKUHP yang baru ini adalah berdasarkan Undang-Undang Dasar yang itu mengembalikan pada HAM, kaitannya dengan penegakan hukum yang lama ini akan berpengaruh terhadap hak asasi daripada korban itu sendiri atau pelaku juga bisa. Nah, pertanyaan saya adalah Prof dan juga para narasumber adalah apakah RUU KUHP ini memuat ketentuan batas waktu mengenai yang ketat ya, batas waktu yang ketat mengenai tahapan proses pidana. Kalau misalnya ada mekanisme, kalau misalnya itu diatur di dalam KUHP, apakah ada mekanisme yang bisa mengawasi secara ketat bagaimana nanti proses penegakan pidana itu bisa dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Demikian, Prof. Satu hal yang ingin saya ingatkan pada kita semua, bahwa proses pembentukan undang-undang itu adalah proses politik, ya, melalui mekanisme politik, karena itu kewenangan ada di parlemen. Tentu di sana ada dinamika, ada tarik-menarik, ya, ada bargaining, ya, dan itu yang kerap sekali kesimpulan akhirnya tidak selalu persis seperti apa yang kita harapkan. Ya. Saya seringkali menyampaikan pada para mahasiswa saya, dalam proses-proses legislasi itu kadang-kadang di tikungan akhir, ya, menjelang digedok, itu tiba-tiba ada pasal yang muncul yang tidak pernah dibahas, ada juga yang hilang, ada yang berubah frasa dan konsep-konsep yang digunakan. Ini yang harus kita waspadai
Dan kita sebagai bagian dari civil society harus terus cermat mengikuti sampai tahap akhir. Ya. Karena di sana ada sesuatu yang mungkin terjadi. Begini, kalau batas waktu penahanan itu ada ya sejak KUHP Undang-Undang 8 tahun 81 itu ada batas waktunya ya. Sudah diatur penyidikan berapa, perpanjangan berapa, penuntutan, kemudian pengadilan seterusnya ada. Kalau di KUHP yang lama, penahanan itu alasannya sangat simpel ya. Itu sangat subjektivitas daripada APH sangat sangat menentukan. Adanya kekhawatiran melarikan diri, menghilangkan atau merusakkan barang bukti, melakukan tindak pidana lagi, itu alasan-alasan yang sangat subjektif ya. Yang kadangkala kita bisa persoalkan apa alasan itu ya. Ada kekhawatiran melarikan diri, wong pekerjaannya jelas, selamatnya jelas ya. Ya, tetapi itu adalah subjektivitas daripada APH. Tetapi sekarang itu lebih terukur di KUHP yang baru sehingga APH tidak mudah menggunakan kewenangan untuk melakukan penahanan. Jadi harus ada keterukuran. Nah, kalau menyangkut penyelidikan, penyidikan itu agak sulit ya kalau kita memastikan harus dengan satu waktu yang tertentu. Karena penyelidikan itu kan bukan pekerjaan yang mudah ya. Penyidik melakukan penyelidikan, pemantauan, mengikuti daripada seseorang yang terduga melakukan tindak pidana, kemudian mengumpulkan barang-barang bukti itu proses yang tentu tidak bisa dipastikan batas waktunya. Ya, kalau tindak pidana biasa yang mudah itu mungkin tidak perlu lama, tetapi untuk tindak pidana tertentu yang sangat kompleks ini tentu agak sulit kalau dibatasi waktu tertentu. Nah, tetapi kalau itu sebagai sebuah gagasan dan dilontarkan di dalam proses perumusan RUU ini boleh-boleh saja, ya, sehingga penyidik, penuntut, peradilan itu bekerja dalam koridor waktu yang telah ditentukan. Ya. Tetapi untuk memastikan tentu perlu pertimbangan yang lebih mendalam. Kemudian yang kedua, Dr. Adam, ya, korban jadi tersangka. Ya. Korban jadi tersangka. Ini sebetulnya persoalan pembuktian saja. Ya. Apakah betul dia korban? Ya. Apakah betul dia tersangka? Tentu penyidik menetapkan seseorang itu sebagai tersangka itu tentu harus ada alat-alat bukti yang memastikan bahwa dia memang layak ditersangkakan. Ya. Misalnya tadi dicontohkan membela diri. Ya. Di dalam KUHP itu kan ada ketentuan mengenai not vir dan not vir excess ya. Di pasal 49 kalau nggak salah. Ini pelajaran yang saya terima dari Pak Haryono Mintarum itu tahun 79 ya. Ya, apakah betul dia membela diri yang kemudian yang pembelaannya itu sedemikian rupa sehingga si pelaku itu misalnya menjadi mati ya. Itu harus dibuktikan. Tidak bisa kita memastikan loh, saya ini korban kok ya. Misalnya saya ditodong, saya punya kesempatan untuk lari ya saya lari. Tetapi kemudian kalau saya kemudian lari mengambil celurit, penodongnya saya celurit, maka ini bukan membela diri. Ya. Ini adalah kuncinya di pembuktian, betulkah? Tentu penyidik tidak gegabah menetapkan seseorang itu sebagai tersangka. Ya, harus ada parameter, harus ada bukti-bukti pendukung untuk itu. Teman-teman semua, terutama saya suka diskusi ini karena satu RUU itu bukan barang hukum sebenarnya. Jadi semua warga negara itu harus tahu karena implikasinya terhadap warga negara. Yang pertama, KUHP itu ruhnya adalah batasan waktu. Ya, namanya hukum acara itu pasti ada batasan waktu prosedur. Ya, karena itulah ada batasan waktu penahanan.
Misalnya di KUHP ini, RUU ini penahanan pertama 20 hari, lalu tambah 40. Demi hukum selewat 40 tadi yang kedua harus dilepas. Ya. Pertanyaannya gini, apa sih ukurannya 20 kemudian 40? Coba nanti diteliti di lapangan. Rata-rata itu dihabisin sampai akhir atau keluar duluan. Ya. Apakah dibutuhkan waktu segitu? Secara hukum reasoningnya apa sih 20-40? Ya kan? Karena itu tadi juga Prof. Basuki mengatakan isu penahanan tadi di RUU KUHP ini yang diperketat upaya paksa, yaitu antara lain upaya paksa itu penahanan. Ya, cuman ada satu yang nggak bisa dijangka waktu untuk penahanan itu apa? Menahan rindu itu nggak ada ya di KUHP. Ya, nah itu satu. Kedua, memang nggak ada mengenai mengakhiri penyidikan itu nggak ada. Jadi kalau statusnya tersangka sampai kapanpun, karena di KUHP memang nggak diatur, tadi memang ada kesulitan-kesulitan sehingga mengobjektifikasi normanya di dalam KUHP mungkin ditemui kesulitan-kesulitan. Sehingga nanti khawatirnya kalau penyidikan itu dibatasi, belum mampu mengumpulkan alat bukti yang memadai dan seterusnya, ucul KB. Ya, ada juga disinsentif atau konflik kepentingan juga yang mungkin akan muncul. Itu satu hal. Yang kedua, ini teman-teman forensik ini. Ada ini mahasiswa forensik juga dosennya tadi. Di KUHP itu ditemukan 11 kata forensik. Ya, termasuk digital forensik. Ya. Artinya apa? Peran forensik dalam pembuktian itu sangat penting di dalam pidana. Ya, nanti coba dibaca, nggak usah dibaca semua, diketik aja find forensik. Nah, itu aja ya. Itu ada 11. Memang yang loophole di dalam RKUHP ini tentang sanksi terhadap APH-nya. Ya, saya tidak tahu apakah memang secara ini akan dipisahkan, ya, tidak di dalam undang-undang KUHP ini atau seperti apa? Karena sekali lagi kunci. Nah terakhir, saya khawatir nggak ada waktu lagi. RKUHP ini nanti membawa perubahan penting untuk peningkatan profesionalisme semua APH. Ya, profesionalisme semua APH. Tata cara penyidikan, investigasi. Jadi bidang keilmuannya akan semakin luas. Ya, saya memprediksinya ada psikologi, ada macam-macam yang bisa diperankan untuk mengembangkan profesionalisme APH. Karena sekali lagi bagi saya, cinta kita terhadap negeri ini salah satunya adalah memastikan penegakan hukum yang seadil-adilnya dengan KUHP baru yang lebih menjamin hak asasi manusia. Ini soal jangka waktu, kenapa harus 20 hari? Kenapa orang dipidana itu juga dipidananya itu kok 10 tahun? Kalau ini 20 tahun, 15 tahun. Apa sih ukuran 10 tahun, 15 tahun, 20 hari, 40 hari? Inilah betapa pentingnya Prof. Bagong, mahasiswa Fakultas Hukum itu mempelajari filsafat matematik. Jadi mathematical philosophy tentang penetapan pemidanaan. Sekarang ini orang hukum itu lebih enjoy gini. Kenapa ini kok hukumannya 10 tahun, 5 tahun? Loh, pasalnya gitu kok. Loh, kenapa pasal ini muncul 10 tahun? Itu tidak cukup dalam perspektif hukum. Ini harus ada hitungan-hitungan ekonomi, ada hitungan termasuk bagaimana kajian forensiknya, dan bagaimana angka itu kemudian ditetapkan. Maka di beberapa kolega luar itu belajar hukum juga belajar matematik, belajar hukum juga belajar statistik, gitu. Ini mungkin perlu rekonstruksi kurikulum sebenarnya, ya, bahwa orang hukum tidak boleh menghindari statistik. Berkaitan dan menimbang kelas-kelas sosial di masyarakat. Nah, karena kalau kritis. Kalau hukum itu dibayangkan semua orang itu sama, ya, pasti penerapannya menjadi berbeda. Karena ada orang yang mampu bahwa dia menggugat status tersangkanya melalui pra-peradilan. Tapi orang-orang yang miskin, ya, tentu dia tidak punya kemampuan untuk itu. Ya. Jadi artinya hukum itu memang menjamin rasa keadilan itu tidak bisa melepaskan konteks di mana hukum itu dilahirkan. Artinya masyarakatnya. Kalau masyarakatnya itu belah ketupat, ya, artinya kelompok tengahnya banyak, kelompok yang berpendidikan banyak, ya, yang tidak berpendidikan kurang, yang
itu mungkin hukum masih bisa diperlakukan egalitarian. Tapi ketika hukum itu berlaku untuk masyarakat Indonesia yang model strukturnya piramidal, jauh lebih banyak orang yang tidak berpendidikan, ini teman-teman hukum itu harus bisa menjawab bagaimana cara menjamin hukum itu berlaku ya. Jadi bukan hanya orang miskin dilarang sakit ya, tapi orang miskin juga dilarang berperkara hukum. Karena kalau sudah berperkara hukum ini siapa mau orang miskin yang bisa memberi sogokan 60 miliar? Kan tidak mungkin. Enggak. Jadi ini siapa yang kemudian harus bisa menjamin penegakan hukum itu berlaku equal. Kan ada orang yang katanya korupsinya ratusan triliun tapi vonisnya cuma berapa sampai Pak Presiden protes dan kemudian ditambah vonisnya. Ini kan seperti orang beli lombok di pasar ya hukum itu. Kalau protes baru nawar baru ditambah dimurahkan ya. Dan kemampuan menawar itu kan ditentukan oleh kelas ekonomi. Paralegal itu tidak masuk di dalam pembahasan KUHAP. Orang miskin, mahasiswa itu kan banyak menggantungkan diri pada peran-peran pembelaan dari LBH. Saya kira di KUHAP harus ada kelengkapan pasal-pasal yang menjamin itu ya. Karena kalau tidak ada, paralegalnya tidak masuk ya. Hukum saya kira pasti akan tetap tajam pada orang-orang tertentu dan tumpul pada orang-orang tertentu yang punya akses pada kekuasaan. Ini moga-moga harapan kita pada revisi KUHAP ini betul-betul bisa memberikan rasa keadilan. Karena kalau tidak ya, substansinya menjadi sama ya. Hukum itu seolah-olah barang kosong yang dilempar gitu saja dan kita tidak tahu penerapannya tergantung dan menimbang apa saja. Berarti dalam hal ini bicara masalah tenggang waktu dan lain sebagainya otomatis ada pengaturan. Jadi tenggang waktu untuk masalah untuk penyidikan, kemudian masalah penuntutan, diajukan ke pengadilan, kemudian kalau kita lihat untuk pra-peradilan aja ada waktunya juga. Jadi itu memang masuk tata cara dan itu sebenarnya dari aspek hukum administrasi itu sebenarnya harus memenuhi aspek keabsahan prosedur. Jadi tata cara itu harus ada. Jadi kalau kita lihat pasal-pasalnya coba dilihat kita nanti. Masa penahanan, masa itu ada semuanya di situ. Nah, ini yang kita harus mengkritisi jangka waktu itu tadi yang sebenarnya kembali lagi kenapa itu 20 hari, kenapa 40 ya kalau memang kalau anak hukum mengatakan normatifnya seperti itu dan itu sebenarnya dari aspek hukum administrasi harus dilakukan. Jangan sampai kalau tidak dilakukan itu nanti cacat prosedur dan cacat substansi kalau kita lihat kan seperti itu. Yang pada akhirnya sebenarnya KUHAP ini harus memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap hukum acara pidana yang lebih memenuhi rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Itu yang penting di situ. Undang-undang hukum acara pidana atau RUU KUHAP patut diakui sebetulnya sudah banyak perbaikan yang ada. Nah inilah makanya kita harus selalu mengawal bersama. Adapun perbaikan-perbaikan tersebut ya kita bisa melihat adanya ikhtiar untuk mencegah kekerasan. Ini diatur dalam pasal 31. KUHAP juga yang terbaru ya RUU KUHAP memperkuat peran advokat. Ada hak-hak advokat maupun pendampingan advokat yang lebih luas lagi gitu. Tidak hanya itu, RUU KUHAP juga memaksimalkan fungsi daripada instrumen keadilan restoratif, bahkan diatur dalam bab khusus gitu. Dan juga KUHAP yang baru melindungi kelompok rentan. Ini juga diatur dalam bab 6, bab khusus mulai dari pasal 134 sampai pasal 139. Dan juga KUHAP terbaru memperbaiki syarat penahanan ini yang ada diatur di dalam bab 5. Artinya apa? Ada perbaikan-perbaikan yang mana perbaikan tersebut tidak boleh lagi berubah. Namun ketika ada kritik sesuatu yang kurang sempurna, yang belum ada, ini yang harus kita lengkapi bersama-sama. Namun demikian yang patut diapresiasi daripada versi terakhir daripada rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RUU KUHAP ini adalah penegasan adanya diferensiasi fungsional yang masih terus diaplikasikan. Yang sudah ada, yang sudah baik kita pertahankan,
Karena ini telah sesuai dengan amanah konstitusi, yang belum sempurna kita perbaiki. Namun jangan sampai yang sudah baik dan sudah sempurna ini berubah di tengah jalan. Itu saja Prof, pesan saya. Terima kasih. Terima kasih sekali. Jadi itu kesimpulan yang sengaja mau saya bacakan. Jadi karena sudah dibacakan oleh KPS, maka tidak ada kesimpulan yang perlu diambil lagi, tetapi bagaimana diferensiasi fungsional yang akan terus dikawal oleh Magister Kajian Ilmu Kepolisian dan kita semua yang hadir ini. Juga gini, kewenangan yang sudah ada dan kinerja dari para penegak hukum sesuai dengan tupoksinya, yang nyidik ya nyidik, yang nuntut ya nuntut, yang ngadili ya ngadili, agar semakin profesional. Tentu anggarannya tidak boleh mengenal efisiensi. Karena kalau anggarannya sedikit, ya bagaimana nyidik kasus yang besar ya Prof ya, anggarannya sedikit, nggak kasus tambang nyidiknya sedikit anggarannya, kasus narkoba yo kayak bandarnya toh, maka anggaran juga perlu mendapatkan perhatian. Jadi APBN kita ikhlas kok ya, bayar pajak ini ikhlas, tetapi untuk penegakan hukum yang memberikan kemartabatan bagi hukum di Indonesia. Dan Airlangga Forum sampailah juga di detik terakhirnya, dan ini bagian persembahan orang kampus untuk mengawal negara hukum yang lebih baik di Republik ini.